Tentu Buya Qurtubi dengan punya sejuta alasan untuk husnudzon. Tapi kita memandang ya, dari sisi kita memandang ya Buya Qurtubi dimanfaatin aja oleh HRS. Ocehan Ahok dihantam oleh HRS, dan HRS momentum itu diambil oleh HRS untuk membakar semangat umat Islam. Terjadilah 212. Perhatikan, ketika salah seorang tokoh haluar nyebut Rocky Gerung Rasulillah, HRS dia membisu 1000 bahasa dengan PA 212. Mana persoalannya 11-12? Ahok dengan si tokoh halu yang menyebut Rocky Gerung sebagai Rasulullah. PA 212 diam, HRS diam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kita tidak mungkin bisa melupakan yang namanya Buya Qurtubi ya, salah seorang mukibing yang sangat luar biasa pemihakannya terhadap Habib Rizik. Tetapi kita juga berharap sebenarnya orang-orang ini semua itu kembali ke barisan NKRI bersama-sama dengan para pejuang lainnya, karena bagaimanapun juga ada beberapa hal saya kira memang yang dimiliki oleh Kiai Qurtubi yang saya kira itu juga luar biasa, yakni konsistensinya menjadi pengikut daripada Bung Rizik Sihab, seorang mukibing yang sudah sadar yang namanya Mahesa. Itu kemudian memberikan satu paparan yang membuat kita kaget semua dengan pengakuannya, dan pasti ini palit ya. Kenapa saya katakan palit? Karena dia adalah orang internal dulunya, lalu kemudian membongkar bagaimana sifat-sifat daripada Bung Rizik Sihab, terutama dalam konteks perjuangannya selama ini. Ada hal di sini yang sangat menarik yang dibongkar oleh Mahesa, bahwa hampir seluruh pernyataan-pernyataan Bung Rizik Sihab selama ini itu dia keluarkan karena memang kepentingannya adalah murni kepentingan politik. Jadi sekali lagi dicatat ya, murni kepentingan politik, tidak ada kepentingan umat, kepentingan Islam apa dan seterusnya, itu hanya bingkisan saja sebagaimana yang diungkapkan oleh Mahesa ini. Jadi sekali lagi, Mahesa ini dulu adalah pencinta Habib Rizik yang sangat ideologis. Saking ideologisnya itu sampai-sampai Kiai Imad saja berani dia lawan dulu. Nah, beda dengan hari ini, dia sadari bahwa apa yang dilakukan oleh Kiai Imad dan bagaimana congor-congor kelambat lawi memang sangat susah dikendalikan. Akhirnya Mahesa angkat tangan dan keluar dari barisan itu, dan bahkan di sini membongkar aib sebenarnya ini dari seorang Rizik Sihab. Sungguh berani ini si Mahesa. Bagaimana videonya? Ini kita saksikan secara bersama-sama. Renungan kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seorang HRS, watak arogansinya itu, watak egoisnya itu bahkan tidak menghargai dan menghormati Buya Qurtubi Al-Jilani, di mana ziarah kubro ini sudah berlangsung 2 kali. Perjuangan Buya Qurtubi menyatukan umat masyarakat di Banten sudah 2 kali. Tidak pernah ada kisru gejolak apapun. Ketika itu yang mimpin mutlak Buya Qurtubi Al-Jilani. Kenapa tidak pernah rusuh, tidak menyebabkan keresahan? Karena kecintaannya Buya Qurtubi kepada masyarakat Banten. Begitu HRS ikut terlibat, begitu HRS hadir, lihat apa yang terjadi. Seandainya HRS itu sedikit saja sayang umat dalam konteks kemarin ya, atau menjaga perasaan Buya Qurtubi dan Abah Fathul Azim, maka orang situ tidak mesti ada. Kalaulah, artinya kalau begini apa dampaknya ke Buya Qurtubi? Sedikit saja alasan itu. Tidak berorasi sok jagoan di Banten HRS. Tapi HRS kan HRS. Memikirkan perasaan orang itu di nomor sekian kan ketimbang menahan egonya. Simple. Seandainya kemarin itu tanpa orasi, luar biasa acara kemarin di acara ziarah kubro itu menjadi acara yang luar biasa. Tapi HRS kali pertama aja sudah menodai itu. Coba sedikit saja. Gimana perasaan Buya Qurtubi? Efek ke Buya Qurtubi nanti bagaimana?
Enggak. Dan adanya narasinya rasis jagoan. Awas katanya Bib kalau biarin, itu sengaja menunjukkan kehebatan. Dua kali acara itu berlangsung baik-baik, nggak ada komentar buruk. Begitu sekalinya HRS yang tak pernah ziarah ke Banten, sekalinya ziarah ke Banten, cuma menunjukin kesongongan, kesombongan, keangkuhan, kearogansian. Udah itu aja. Di Banten itu kan tahu sendiri bagaimana Buya Muhtadi. Itu diterima di Banten itu kan kayak karena Buya Qurtubi. Karena Buya Qurtubi dakwanya sudah lama sebelum masuk ke HRS. Orang tahu keikhlasannya Buya Qurtubi, perjuangannya, bagaimana ceramahnya. Itulah akhirnya lalu kemudian orang ya ikut aja gitu. Makanya Buya Qurtubi ketika ingin keluar dari FPI, dia tidak diizinkan. Tanya langsung, bagi yang punya akses ke Buya Qurtubi silakan. Benar nggak Buya Qurtubi ngomong begitu ke saya? Buya Qurtubi sudah mengajukan diri mundur dari FPI. Tidak boleh. Kenapa? Karena kekuatannya berkurang. Tentu Buya Qurtubi dengan punya sejuta alasan untuk husnuzon. Tapi kita memandang ya, dari sisi kita memandang ya Buya Qurtubi dimanfaatin aja oleh HRS. Buya Qurtubi meminta HRS untuk menasihati Bahar bin Smith, lalu dilakukan. Tapi setelah itu muncul lagi video-video romantisme antara Bahar bin Smith dengan Habib Rizik Syihab. Yek Bahar, panggil saja Yek Bahar, jangan Habib ya. Panggil saja Yek Bahar atau Wan Bahar. Kalau Habib Rizik ya masih saya sebut Habib lah. Lalu diikuti. Habib Rizik memanggil Yek Bahar. Terpenuhilah permintaan Buya Qurtubi. Ya karena memang yang perlu dijaga itu cuma perasaan Buya Qurtubi oleh HRS. Seolah-olah nggak peduli perasaan yang lain, Buya Qurtubi, HRS. Itulah yang terjadi. Saya melihatnya dari sisi itu. Jangan keluar dari FPI. Ya karena Buya Qurtubi itu perannya biasa. 300 juta per bulan Buya Qurtubi itu infak untuk perjuangan, untuk umat melalui gerakan FPI. Ingat saya nggak menyebut untuk FPI. 300 juta lebih Buya Qurtubi keluar dana per bulan untuk umat, untuk perjuangan melalui FPI. Silakan yang tak terima hubungi langsung Buya Qurtubi. Saya tidak melebihi, tidak mengurangi. Kalau mereka ngomong provokasi adu domba, bagaimana kalau saya balikin? Ya faktanya HRS juga sudah mengadu domba ulama di Banten. Siapa? Kapan itu Mahe? Oke, saya jawab. Waktu rapat sebelum Gaduh Nasab, sebelum debat Banten, saya kan ke tempat Buya Qurtubi. Saya sama si Wafi itu. Satu. Malam hanya, siangnya debat, malamnya kita ketemu lagi di hotel bersama saya, Habib Hanif, Buya Qurtubi dan lain sebagainya. Buya Qurtubi itu orang soleh, orang ikhlas. Demi Allah, satu pun saya tidak pernah komplain kalau kepada Buya Qurtubi. Lihat, saya kasih contoh. Ketika 212, perhatikan. Itu kan HRS menggerakkan massa, memanfaatkan momentum statement Ahok untuk membakar umat. Sebelum 212, ocehan Ahok dihantam oleh HRS, dan HRS momentum itu diambil oleh HRS untuk membakar semangat umat Islam. Terjadilah 212. Perhatikan, ketika salah seorang tokoh haluar nyebut Rocky Gerung Rasulillah, HRS dia membisu 1000 bahasa dengan PA 212. Mana persoalannya 11-12? Ahok dengan si tokoh halu yang menyebut Rocky Gerung sebagai Rasulillah. PA 212 diam, HRS diam. Berbeda dengan Buya Qurtubi. Lihat Buya Qurtubi mengeluarkan statement. Buya Qurtubi itu menunjukkan keistiqomahannya Buya Qurtubi, tapi tidak HRS. Jadi wajar kalau publik menganggap, oh karena kepentingan politik.
Data yang saya ngomongin, data suara HRS menolak statement Rocky Gerung Rasulillah. Ada tak? Tak ada. Tak ada. Padahal ketika Ahok, jutaan orang dimobilisasi, dibakar semangatnya umat Islam. Datanglah berbondong-bondong ke Monas, pakai biaya sendiri masing-masing. Kenapa ketika Rocky Gerung disebut Rasulillah dia membisu? Renungkan itu. Nggak ada suaranya HRS. Maka karena sejak gaduh nasab ini HRS kepusingan, kepanikan, maka tidak ada tuh reuni 212. Jadi akhirnya momentum Ahok ini dimanfaatkan oleh HRS untuk mengumpulkan massa itu. Buya Qurtubi berstatement, setidaknya Buya Qurtubi menjaga eksistensinya, keistiqomahannya. Buya Qurtubi juga ikut menolak statement-statement seperti itu, tapi tidak dengan PA 212 dan HRS. Renungkan itu. Saya mulai mencuriga, meragukan keistiqomahan HRS, bukan terkait awalnya Habib Usman, fatwa pembelaan terhadap Habib Usman ini tambahan saja. Awalnya saya curiga ini tidak konsisten ini sejak kemunculan istilah Rocky Gerung Rasulillah itu. Di mana suara PA21? Di mana suara HRS? Diam 1000 bahasa. Akhirnya saya mikir, wah, saya selama ini berpuluh-puluh tahun sudah terprovokasi, berat. Buya Qurtubi bersuara, ada suaranya. PA212 di mana? Saya telepon PA212. Ustaz, mohon maaf Ustaz, saya lagi umroh. Coba kirim nomor yang lain. Mana pengurus PA212? Iya sih, kami juga ya keberatan dengan statement. Tapi loh, ini sama mirip kasusnya. Ente dulu memobilisasi massa, menggerakkan ya, walau hanya dengan banner. 212 terjadi. Sekarang mana suara PA212? Mana? Apa hanya karena suaranya menjelang politik, menjelang pilpres? Diam. Saya lagi umroh, Ustaz Maisa, saya lagi umroh. Ya kirim nomor siapa pimpinan tertinggi di PA212. Saudara, mana pimpinan tertinggi? Saya telepon. Diamlah PA212. Maka kemarin nggak ada, malulah PA212 untuk mengadakan reuni. Kenapa? Satu, sibuk gaduh nasab. Mereka tidak bersuara ketika Rocky Gerung disebut Rasulullah. Diam 1000 bahasa umat. Jadi jika selama ini Bung Rizik Syihab bicara atas nama umat, bicara atas nama agama, ya saya kira pada posisi ini mudah-mudahan lah para mukibing ini sudah sadar betul kenapa saya bilang demikian. Karena ingat, Mahesa ini orang dalam, bukan orang luar yang bicara. Kalau kita ini yang bicara soal Bung Rizik, ya paling dianggap bahwa kita ini hanya menjelek-jelekkan Bung Rizik Syihab hanya karena iri, dengki, dan seterusnya ya. Nah, tetapi kalau sudah seperti ini yang bicara, orang yang pernah ikut sama Bung Rizik Syihab, artinya tahu persis bagaimana tindak tanduk, bagaimana political will yang dimiliki oleh Rizik Syihab CS ini dalam rangka mengkerangkeng bangsa kita dalam konteks politik. Ya saya selalu bilang bahwa memang agama itu apapun yang dilakukan kalau judulnya agama maka dia akan selalu kelihatan mulia. Seperti itulah sebenarnya. Jadi klaim-klaim agama dalam memperjuangkan politik yang dilakukan oleh Rizik Syihab selama ini itu hanya memang cara bagaimana supaya banyak orang yang ikut, karena secara sosiologi Bung Rizik Syihab ini tahu persis bagaimana rakyat Indonesia kalau bicara agama. Nah, dan saya kira di dunia ini yang namanya agama kalau sudah ditarik masuk dalam satu gerakan perjuangan, maka pasti itu akan menimbulkan semangat yang luar biasa dari para pengikutnya. Dan hal itulah yang mencoba dimainkan oleh Bung Rizik Syihab. Kurang kita Mahesa Al-Bantani ini membongkar itu semua. Ya tentu harapannya Mahesa supaya banyak orang sadar, terutama para mukibing, untuk tidak lagi percaya dengan Rizik Syihab. Tapi terlepas dari itu semua, saya kira kembali juga ke
person ya. Karena ada memang orang yang bebal, yang karena sudah terlanjur ikhlas mencintai Habibana, seperti Pak Kurtubi, ya inilah kejadiannya. Pak Kurtubi tetap sampai hari ini loyal-loyal saja ke Pak Rizik Sihab. Dan boleh jadi juga ada keuntungan di situ yang dia dapat. Kan tidak mungkin orang bisa bertahan lama itu kalau dia tidak mendapatkan apa-apa, uang kosong itu. Selama orang masih di dunia, itu selalu erat kaitannya dengan kepentingan-kepentingan yang terakomodir. Ya, boleh jadi Pak Kurtubi ini menjadi tokoh di tengah-tengah mereka, tetapi begitu dia keluar, ketokohannya sudah tidak seperti ini lagi pada saat dia masih menjadi ketua FPI. Ya boleh jadi seperti itu, tetapi lagi-lagi ini kan hanya asumsi kita. Semua juga kembali kepada Pak Kurtubi dan sekali lagi saya kira belum terlambat. Saya berharap siapapun yang hari ini masih loyal terhadap mereka itu betul-betul memikirkan kembali dan kembali ke jalan yang benar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.